Kampung Kauman. Kampung Kauman itu berdiri atas dasar berdirinya Masjid Gede pada tahun 1773, tepatnya pada 29 Mei, harinya Ahad pagi. Itu berdirilah Masjid Gede sebagai tempat di mana syarat berdirinya kerajaan Islam. Maka dengan berdirinya masjid ini, maka otomatis diperlukan para pengurus yang mengurusi masjid ini, maka diberikanlah tempat yang namanya Kampung Kauman, dari kata kaumun atau kaum, para pemuka agama. Karena itu diberikan tempat di sini, termasuk beberapa jajaran-jajaran yang akan mengurusi masjid. Dengan di situ baru dicarikan para pendukung-pendukung yang lain, seperti itu. Itu sejarah berdirinya Kampung Kauman. Seiring berjalannya waktu, Kampung Kauman terus berkembang karena banyaknya itu. Jadi bisa dikatakan di Kauman ini hampir semua itu saudara, karena tiap dari kiai ini menikahkan putra putrinya, kemudian berkesinambungan hingga akhirnya terjadilah keluarga besar di sini. Seperti itu. Kiai Dahlan ketika beliau di usia 18 tahun, beliau berangkat haji. Ketika pulang dari haji, beliau kemudian menggantikan ayahandanya menjadi ketip, yang kemudian bergelar Ketip Amin. Dari situlah mulai tokoh dari seorang Ahmad Dahlan yang dulu masih muda mempunyai nama Muhammad Darwis. Kemudian beliau berjuang di sini. Ketika pulang dari haji, beliau mempunyai pemikiran bahwasanya kiblat itu, dan suatu ketika beliau mencetuskan itu, ingin menjadi sebuah ketika Kiai Dahlan mendapatkan sebuah keinginan untuk memajukan di sini, maka tetaplah seorang sultan waktu itu. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 waktu itu memanggil Kiai Dahlan bahwasanya, Dahlan, kamu adalah orang yang masih muda, seorang ulama muda yang berpikiran paling maju. Saya prihatin melihat kondisi Jogja, banyak sekali kristenisasi sudah merebak di sini. Mampukah kamu membuat sebuah tandingan dari gerakan itu? Maka Kiai Dahlan mengatakan, insya Allah saya bisa. Maka haji kedua dan perintah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu, silakan kamu belajar lagi di Mekah, tapi bersamaan dengan kamu berangkat haji yang kedua dengan biaya penuh dari keraton. Maka haji kedua dan belajar di Mekah sana itu dibiayai penuh oleh keraton, dan pulang kemudian membentuk sebuah organisasi yang kemudian dinamakan Kiai Dahlan itu sebenarnya mempunyai pemikiran bahwasanya semua yang membebani masyarakat itu harus dihapus, karena sesuatu itu tidak ada tuntunannya. Budaya itu jangan sampai mengalahkan dengan tuntunan. Ketika itu budaya cukup sebagai budaya, tapi ketika itu membebani masyarakat harus dihilangkan. Tapi ketika beliau menguruskan TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat, itu ada pihak-pihak yang berkepentingan. Ketika seorang kiai, bisa dikatakan ketika kiai mendoakan sebuah hajat, itu pasti beliau mendapatkan sebuah imbal balik yang lebih. Seperti misalkan ketika kenduri ada ikan utuh, ayam utuh, itu pasti yang separuh untuk kiai yang mendoakan, untuk pak kaumnya kan itu. Itulah yang membuat Kiai Dahlan itu kurang setuju, karena kadangkala masyarakat yang miskin harus memaksakan untuk mengadakan hal-hal tersebut,
sedangkan dia harus merelakan untuk berhutang ke sana kemari. Sedangkan hutang dalam ajaran Islam itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk memperbanyak hutang. Karena itulah Kiai Dahlan kemudian melarang itu semua. Di samping arah soft kiblat juga melarang hal-hal tersebut. Sekian dari kelompok kami tentang sejarah Kampung Kauman. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.